Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Airbank Channel. Pada sesi ini saya menyampaikan satu topik, Yudas binasa, dari Yohanes 17 ayat 2. Pada sesi ini saya memberikan satu fokus pembahasan tentang memahami makna kata binasa di dalam Injil Yohanes. Jadi saya memukuskan apa sih arti kata binasa di dalam Injil Yohanes? Karena memang di dalam Injil Yohanes pasal 17 ini ayat 12 dikatakan Yudas ditentukan untuk binasa. Tapi sang debaters memahami binasa ini bisa artinya celaka, bisa artinya tenggelam, atau artinya mati, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka pada sesi ini saya membahas hal ini secara tuntas, dan saya coba menggali sebaik mungkin supaya Bapak Ibu tidak diombang-ambingkan tentang arti kata binasa di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 12 atau kata binasa di dalam Injil Yohanes secara keseluruhan. Puji Tuhan. Kita mulai dari Yohanes pasal 3:16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita masuk ke Yohanes 6 ayat 27. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Yohanes 10 ayat 10. "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kata binasa di sini memakai kata apolumi. Apa itu arti kata apolumi? Nanti akan saya jelaskan ketika saya masuk kepada Yohanes 17 ayat 12. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan bahwa makna sebuah kata tentu tidak serta-merta diartikan atau dapat diartikan secara hurufiah. Sebab konteks kata itu digunakan dapat mempengaruhi makna kata tersebut. Saya kasih satu contoh, seperti kata gila dan kata hantu. Saya buat di sini kalimat, "Lionel Messi sungguh gila permainannya malam ini." Orang berpikir bahwa gila itu tidak waras, tidak normal, atau orangnya memang sedang sakit jiwa. Tetapi dalam kalimat ini, Lionel Messi sungguh gila permainannya malam hari ini, artinya permainannya sangat bagus sekali, begitu mengagumkan. Saya buat di sini contoh kedua, kata hantu. Saya mengingat pernyataan seorang sang debaters mengatakan, Christian Prince itu hantu berdebat. Ini pernyataannya sang debaters. Tetapi banyak orang yang tidak setuju ketika dia mengatakan Christian Prince itu hantu. Padahal yang dimaksud oleh sang debaters di sini bukan hantu dalam pengertian setan atau iblis, tetapi hantu yang dimaksud oleh sang debaters adalah sebuah istilah saja. Sebab hantu yang dimaksud oleh beliau adalah bukan hantu atau setan, tetapi karena tidak menampakkan diri, tidak menunjukkan wajahnya. Jadi dari sini kita melihat bahwa setiap kata tidak bisa diartikan dari kata itu sendiri, tetapi harus dilihat pada konteks dari kata itu sendiri. Karena kata di dalam sebuah kalimat dan konteks akan melahirkan sebuah pengertian yang bisa berbeda. Jadi melihat konteks kata binasa di dalam 3 ayat tersebut, saya masih tunjukkan 3 ayat, nanti akan saya tunjukkan ayat berikut. Maka terlihat jelas bahwa kata binasa di sini dituliskan sebagai lawan kata dari kata hidup kekal. Baru sebagai lawan kata dari pekerjaan Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Jadi dari sini kita mengerti bahwa arti kata binasa di sini tidak baik. Arti kata binasa di sini sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang Yesus kerjakan. Yesus mengerjakan keselamatan, tetapi kebinasaan menjadi lawan dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Maka dari pengertian atau dari kalimat di dalam 3 ayat ini, kita menemukan bahwa kata binasa itu sesuatu yang tidak baik, bertentangan dengan hidup kekal, bertentangan dengan segala pekerjaan Yesus. Sejauh ini saya pikir sangat jelas. Saya lanjutkan kepada ayat berikutnya. Jadi kata binasa tentu artinya hal yang buruk.
Tidak ada yang baik di dalam kata binasa ini. Semua berbicara hal-hal yang buruk. Kita lanjut di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita masuk kepada Yohanes 11 ayat 50. Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yohanes 18 ayat 19, demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Dan hal ini ada kaitan dengan Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah engkau diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Kata binasa di dalam 3 ayat ini, yaitu Yohanes 10, 11, dan 18. Saya menuliskan di sini Yohanes 6 karena ada kaitan dengan Yohanes 18 ayat 9. Sama-sama menggunakan kata apolumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata binasa atau kata apolumi digunakan 10 kali dalam Injil Yohanes. Dan di dalam hemat saya, semuanya selalu dikontraskan dengan hidup kekal, dikontraskan dengan berguna, dan dikontraskan dengan bangkit pada akhir zaman. Jadi dari sini kita melihat bahwa jika Yudas dikatakan binasa dalam Yohanes 17 ayat 12, maka sudah pasti artinya tidak memiliki hidup kekal, tidak dibangkitkan pada akhir zaman, tidak berguna, dan mati. Artinya sebuah kalimat, sebuah kata yang begitu tragis dialamatkan, diberikan kepada Yudas. Jadi kata binasa di sini tidak ada nilai positifnya, tidak ada nilai yang baik. Semua hal-hal yang buruk, yang jelek, hal-hal yang mencelakakan, hal-hal yang tidak ada indahnya sama sekali. Jadi makna kata binasa dalam Injil Yohanes sangat jelas sekali, bertentangan dengan hidup kekal, bertentangan dengan orang yang bangkit di akhir zaman, berarti tidak bangkit. Berguna berarti tidak berguna. Dari situ sangat jelas. Maka dari sini saya mengatakan bahwa jadi pernyataan Yudas masuk surga, menurut saya dari hasil memahami kata binasa dalam konteks Injil Yohanes, maka saya mau katakan itu sebuah pendapat yang masih prematur dalam memahami Alkitab. Dan ini sebagai akibat dari tidak memiliki kaidah hermeneutika yang benar. Jadi saya katakan disinilah peran daripada hermeneutika yang benar itu harus kita gunakan. Supaya kita jangan berpatokan kepada satu ayat, tetapi mari kita berpatokan kepada seluruh konteks ayat atau konteks kata itu digunakan. Dari hasil saya mengamati 10 kata binasa di dalam Injil Yohanes, semuanya bermakna negatif, semuanya bermakna yang buruk, bahkan dipertentangkan oleh Injil Yohanes dengan namanya hidup kekal, dengan kebangkitan akhir zaman, dengan berguna, dan kehidupan. Dari sini Bapak Ibu kita sudah menemukan sebuah titik terang tentang arti kata binasa di dalam Injil Yohanes itu sendiri. Puji Tuhan. Sekarang saya masuk kepada inti daripada apa yang mau saya bahas pada sesi ini, di mana dikatakan bahwa Yudas ditentukan untuk binasa. Hal ini terlihat di dalam Yohanes 17 ayat 12. Dikatakan begini, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Di sini memakai kata apoleto, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kata kedua binasa di sini apoleias. Di sini ada dua kata binasa. Dalam bahasa Indonesia kita memahami bahwa dua kata ini artinya sama. Tetapi kalau kita masuk ke dalam teks Yunani, dua kata ini berbeda, yaitu apoleto dan apoleias. Apa itu apoleto? Saya menunjukkan di sini. Kata apoleto dari kata apolumi 90 kali digunakan dalam Perjanjian Baru, di mana kata ini digunakan oleh penulis Injil Yohanes sebanyak 10 kali.
Jadi kata apoleto dari kata apolumi ini digunakan sebanyak 90 kali di dalam kitab Perjanjian Baru. Tetapi di dalam Injil Yohanes digunakan sebanyak 10 kali. Dan kata apolumi atau kata apoleto dari kata apolumi ini dapat diartikan membinasakan, membunuh, mati, menuju kebinasaan, kehilangan, hilang, rusak, terbuang, tersesat. Jadi kata apolumi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sangat banyak. Tetapi yang diambil oleh LAI adalah kata binasa sendiri. Tetapi sebenarnya banyak sekali artinya. Oke? Kata ini bentuknya adalah kata kerja orang ketiga tunggal. Jadi orang ketiga tunggal. Dan dikatakan di sini aoris. Aoris itu artinya pernah terjadi. Dan ada di sini kata middle, indikatif itu sedang terjadi. Jadi saya mau katakan kata binasa di sini artinya sudah pernah ada yang binasa dan juga sedang ada yang binasa. Namun kebinasaan itu bentuknya middle. Tidak dikatakan kata kerja pasif atau kata kerja aktif, tapi middle. Bukan aktif dan bukan pasif. Kalau pasif berarti bisa diartikan dibinasakan. Tetapi aktif itu bisa membinasakan, aktif. Jadi karena ini memakai kata middle, karena kata aoris middle indikatif, maka saya katakan begini, seseorang binasa terletak pada bagaimana orang itu menggunakan kehendak bebasnya dalam memilih. Sebab Tuhan telah memberikan pilihan kepada manusia, di mana manusia harus memberikan respon terhadap pilihan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau binasa di sini pasif artinya berarti otoritas Tuhan yang menentukan seseorang binasa, seseorang itu tidak ada campur tangan dia tentang kehidupannya. Itu kalau pasif. Sedangkan kalau aktif itu bisa diartikan orang itu sendiri yang menentukan dia masuk surga, dia masuk manapun dia menentukan. Jadi Tuhan tidak ada campur tangan di sana. Tetapi kata middle di sini artinya Tuhan memberikan pilihan kepada manusia apakah dia mau memilih kehidupan atau memilih kematian. Dan saat dia memilih kehidupan, maka dia ditetapkan oleh Tuhan untuk memilih kehidupan. Tapi saat dia memilih untuk kebinasaan, maka Tuhan menetapkan dia untuk kebinasaan. Itulah makna kata middle di sini. Jadi aoris middle indikatif artinya sudah terjadi, tetapi di sini ada middle dan indikatif. Saya pikir Bapak Ibu bisa memahami makna kata middle indikatif yang saya sampaikan. Jadi saya mau katakan Yudas binasa atas keputusan sendiri yang menentang kehendak Tuhan dengan memilih mengikuti kehendak iblis dan ia menolak untuk percaya kepada Yesus. Kita tahu bahwa Yudas ini dipilih untuk menjadi seorang pelayan, tetapi dia memilih menjadi seorang penentang, maka dialah ditetapkan Tuhan menjadi orang yang binasa. Saya masih membahas kata apoleto, kata binasa yang pertama. Oke, saya akan masuk kepada kata apoleias, kata binasa dalam teks Yunani yang kedua. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kata apoleias dari kata apoleia di sini 18 kali digunakan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Perhatikan di sini, kata apoleias bukan apoleto ya, kata apoleias dari kata apoleia di sini digunakan 18 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan penulis Injil Yohanes menggunakan kata apoleias atau apoleia ini hanya satu kali saja, yaitu kepada Yudas seorang diri. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes saya tidak menemukan ada kata apoleias selain kata ini dialamatkan kepada seorang Yudas. Di sini ya, ini yang sangat menarik sekali. Kata ini memiliki arti sebagai pembinasaan, pemborosan, kebinasaan, atau membinasakan. Tetapi saya melihat di dalam teks Yunaninya, kata apoleias merupakan kata benda feminin singular genetif. Itu berarti kata binasa di sini menunjuk pada tempat yang menjadi milik seseorang, dalam konteks ini milik Yudas. Artinya kebinasaan itu menjadi milik Yudas. Dan ini kata benda. Artinya Yudas memiliki kebinasaan. Dan kebinasaan di sini juga ada indikasi makna sebuah tempat.
Maka saya menafsirkan ini artinya Yudas memiliki neraka, karena neraka lah kebinasaan. Oke, jadi sangat jelas ya, kata binasa atau kata apoleias ini sering dalam kitab perjanjian baru yang 18 kali digunakan itu tadi, sering kali dan selalu dipakai tentang nasib akhir dari orang-orang yang jauh dari Tuhan, atau nasib dari orang-orang yang menentang Tuhan, nasib dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kata apoleias ini digunakan di dalam 18 kali di dalam kitab perjanjian baru. Kata ini dialamatkan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, kepada orang yang menentang Tuhan, kepada orang yang jauh dari Tuhan. Jadi dari sini kita melihat kalau Yudas dikatakan apoleias oleh Yesus, dia digolongkan kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan, dia digolongkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di video saya sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa Yudas ini tidak percaya. Bapak Ibu silakan baca Matius 7:13, Kisah Rasul 8:20, Roma 9:22, dan seterusnya. Kata binasa selalu atau sering dalam kitab perjanjian baru ini dipakai tentang nasib akhir dari orang-orang yang jauh dari Tuhan. Di mana sih nasib akhir orang yang jauh dari Tuhan? Neraka. Jadi apoleias ini menunjuk kepada Yudas memiliki kebinasaan, dan kebinasaan itu ada tentunya di neraka. Maka saya berani mengatakan bahwa Yudas masuk neraka dari penggalian kata binasa di dalam Injil Yohanes. Mari saya lanjutkan lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan dalam beberapa konteks kata binasa atau apoleias ini diterjemahkan atau diartikan sebagai sesat atau hilang selamanya. Jadi di dalam beberapa teks ayat-ayat yang saya disebutkan dikatakan kata apoleias binasa ini diartikan sebagai sesat atau hilang selama-lamanya. Alkitab Bahasa Indonesia terbitan LAI menerjemahkan kata apoleias ini sebagai sudah seharusnya hilang. Jadi Yudas sudah seharusnya hilang, hilang selama-lamanya, tidak ada arti, tidak ada guna. Bahkan juga dalam buku pedoman penafsiran Alkitab Injil Yohanes yang diterbitkan oleh LAI, kata apoleias diterjemahkan sebagai menyimpang jalan hidupnya, atau orang yang pasti akan hidup sesat. Orang yang pasti akan hidup sesat. Jadi Yudas oleh LAI, buku pedoman penafsiran Alkitab yang diterbitkan LAI, memakai kata menyimpang jalan hidupnya. Jadi kalau Yudas itu ditetapkan menyimpang jalan hidupnya karena dia memilih hal itu, masihkah kita mengatakan dia masuk surga? Orang Yesus katakan dia ditentukan untuk binasa kok, masa Anda lebih hebat dari Yesus? Jadi orang yang pasti akan hidup sesat. Saya mau katakan di sini, jadi kata binasa yang ditujukan penulis Injil Yohanes menyatakan bahwa Yudas sudah ditentukan tidak dapat bagian dalam hidup kekal, sebab Yudas bagian dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan di sana dia membutakan dirinya sehingga dia bersatu dengan iblis dan dia mendapat bagian yang sangat celaka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan satu ayat sebagai ayat penutup tentang makna kata binasa oleh Rasul Paulus. Ada beberapa ayat seperti yang saya sebutkan di atas, Bapak Ibu bisa cek, tetapi saya hanya mengambil 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dikatakan begini, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Dari hasil saya memahami 2 ayat ini, kata binasa di sini dialamatkan kepada orang yang murtad atau sesat. Kata binasa di sini dialamatkan kepada manusia durhaka. Kata binasa di sini dialamatkan kepada manusia yang harus binasa. Kata binasa di sini dialamatkan kepada penentang Tuhan. Kata binasa di sini dialamatkan kepada orang atau kelompok yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Dan saya katakan kata binasa di sini digunakan oleh Rasul Paulus kepada antikristus, kepada Lucifer dan antek-anteknya. Jadi sangat jelas kata binasa yang digunakan di dalam Injil Yohanes tentang Yudas menunjukkan bahwa Yudas tidak selamat. Jadi kalau debater tetap mengatakan itu artinya lain-lain,
Saya pikir dia harus menggali lebih dalam lagi tentang Alkitab. Sebagai pesan kepada sang debater dan fans, karena saya banyak sekali dapat komentar di YouTube ini, di channel saya, maka saya memberikan ini untuk membantu saudara-saudara. Saya mau sampaikan kepada sang debaters, tinjau ulang ajaran Anda. Tidak mungkin tidak akan ada penyesat, itu dikatakan firman Tuhan. Tetapi, celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Lukas 17 ayat 1b sampai 2. Bandingkan Markus 9 ayat 42, Matius 18 ayat 6. Inilah pesan saya kepada sang debaters. Tinjau ulang ajaran Anda, karena Anda sudah membuat banyak orang gagal memahami Alkitab, khususnya dalam konteks Yudas ini. Saya membuatkan video ini untuk membantu semua kita yang mencintai kebenaran firman Tuhan dibukakan. Salam cinta dari saya kepada sang debaters dan fans, dan kepada semua orang Kristen. Kiranya damai surga memerintah berkuasa dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.